Puji Tuhan. Oke. Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa pada malam hari ini tentunya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, pastinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, mungkin sedikit sharing ya apa yang selama ini atau mungkin 1 minggu ini saya rasakan. Jadi selama 1 minggu ini seperti yang kita ketahui bahwa FYP atau video-video yang kita tonton di sosial media itu berupa politik ya. Kalau misalkan Bapak Ibu atau mungkin teman-teman sekalian itu melihat ini banyak sekali video-video dan juga eh, yang muncul video itu tentang politik. Nah, akhir-akhir ini semua FYP saya itu tentang politik, baik dari politik tentang MBG lah. Ini hanya sekedar sharing ya. Jadi nanti ini lanjutnya nanti. Jadi eh, selama beberapa video yang saya tonton ternyata kondisi kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan bahkan kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui Indonesia itu terutama mata rupiahnya itu dijadikan bahan lucuan di luar negeri gitu. Ada yang bilang kayak gini, jadi ada satu video di situ dikatakan kayak gini sama eh, calon menantu, dia ngomong sama calon mertuanya gini, saya pengen ngelamar anak bapak. Oh iya, ini dalam bahasa Indonesianya. Oh iya, kira-kira dalam 1 bulan kamu bisa menghasilkan berapa banyak uang? Terus dibilang 1 juta. Nah, habis itu si mertuanya senang dong. Wah, ternyata 1 juta nih. Kalau dalam dolar itu kan lumayan ya 1 juta ya. Habis itu dibilang lagi sama calon menantu, iya calon menantunya dibilang kayak gini. Iya, 1 juta, tapi dalam bentuk rupiah. Nah, di situ kayak jadi bahan lawakan gitu. Yang dimana rupiahnya itu atau mata uang Indonesia itu jadi karena sudah terkena inflasi dan segala macamnya, akhirnya dijadikan bahan candaan orang luar negeri. Dan saya mulai berpikir sepertinya eh, kalau misalkan bisa dibilang politik itu tidak mempengaruhi kita sebagai masyarakat, itu cukup berpengaruh ya, baik dari kebutuhan sehari-hari sampai ke bensin atau mungkin bahan makan, bahan makanan setiap harinya, mungkin pendidikan, dan ironinya Bapak Ibu sekalian ternyata setelah saya melihat beberapa kali video gitu kan, terus di situ dicantumkan sebuah data ternyata Indonesia juga salah satu negara yang mengalokasikan dananya itu untuk pendidikan yang paling sedikit gitu. Dan saya mulai berpikir, wah gila ya, ini kacau banget ini Indonesia nih, ya kan? Ada yang bilang yang pelaku antek-antek aja gitu. Sampai dia bilang kayak guru gaji guru nggak bisa dinaikin, ya kan? Tapi gaji karyawan-karyawan tentaranya itu ya kan, yang dinas tentara itu pada dinaikin gajinya dan segala macamnya. Tetapi sementara untuk pendidikan kita nggak bisa. Nah itu sekedar ini aja ya sharing sebelum mulai khotbah pada malam hari ini. Ya, jadi kita mulai pada temanya itu it's okay to start small. Jadi tidak apa-apa kok jika dimulai dari kecil. Nah, kenapa saya mengangkat sebuah tema ini? Jadi saya selalu mengangkat sebuah tema itu yang menurut saya itu sesuai atau relate dengan yang saya rasakan. Nah, terutama pada usia muda saya dan juga teman-teman mungkin yang merasa muda pasti relate juga, di mana kita masih tahap berkembang, kita masih tahap yang harus bertumbuh dan bertumbuh lebih lagi. Nah, di sini saya pengen melihat sih sebenarnya pandangan Alkitab mengenai sesuatu yang kecil ya. Dimulai dari sebuah hal yang kecil itu apa? Gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, di dunia ini terutama sesuatu hal yang belum besar namanya, belum besar kapasitasnya, pasti akan memiliki yang namanya daya juang yang lebih keras lagi. Lalu yang kedua, pandangan terhadap sesuatu itu pasti lebih kurang kasarnya sih direndahkan gitu ya. Tapi maksudnya itu
sesuatu yang kecil itu dipandang sebelah mata, maksudnya seperti itu. Jadi sesuatu yang kecil pasti dianggap orang, lu juga masih belum bisa jadi apa-apa gitu kan. Lu juga masih kerjanya belum segini dan segala macamnya. Nah, kita mau belajar kenapa sih sebenarnya manusia itu lebih kepada tidak percaya diri, dan apakah ada tokoh Alkitab yang mungkin sama yang dia rasakan dengan yang kita rasakan. Nah, ini saya mengambil nats khotbahnya itu di Hakim-Hakim 6 sampai 7. Ini sangat panjang ya kalau misalkan kita baca semuanya, tapi nanti akan saya ringkas dan kita mungkin hanya baca beberapa saja dari beberapa ayat yang sesuai dengan subtemanya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ada loh tokoh Alkitab yang dimulainya itu dari kecil. Tuhan gak milih yang besar, tapi Tuhan itu milih yang kecil. Kecil dalam artian bukan fisiknya ya, tapi maksudnya itu kapasitasnya yang belum mumpuni, belum mencukupi. Nah, jadi Tuhan ternyata juga memilih itu nggak hanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, tetapi yang ketika dia bisa dan ternyata orang ini punya potensi untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, Tuhan bisa pakai orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin pertanyaan bagi orang-orang yang lebih kepada orang yang pesimis ketika dia masih kecil, ketika dia masih belum cukup kuat untuk berdiri kakinya sendiri gitu kan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan itu memakai siapa saja, terutama bagi orang yang akan menggapai tujuan Tuhan itu sendiri. Oke, boleh dilanjut, Rey? Nah, kita masuk kepada ceritanya ini. Nah, ternyata tokohnya itu adalah Gideon. Ada yang tahu tokoh Alkitab namanya Gideon? Boleh angkat tangan? Oke, Devan, Ray, Katie ya. Mungkin nama ini nggak asing bagi kita semua. Udah beberapa kali juga kita mendengar ceritanya. Tetapi menurut saya ada satu pandangan penting dari pesan dari cerita ini, dari kisah Alkitab ini. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa Gideon itu ceritanya itu tidak dimulai dari suatu bangsa yang baik-baik saja ternyata Bapak Ibu. Ketika awal mula dari kisah Gideon ini, dia itu adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu seperti yang kita ketahui dulunya itu pasti punya yang dimana masa-masa baiknya. Nah, tetapi ada juga masa ketika bangsa Israel itu mulai melakukan hal kejahatan, mulai melakukan hal yang di luar Tuhan, maka Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita buka dulu Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan juga 2, boleh dibuka Bapak Ibu, kita akan baca secara bersama-sama. Oke, sudah ya? Oke. Devan, boleh minta tolong dibacakan Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Hakim 6 ayat 1 sampai 2. Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi orang Israel melakukan apa yang tidak kepada Tuhan, sebab itu mengerahkan mereka ke dalam orang-orang Midian di tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya pada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan dan di gua-gua dan di kubu. Oke, terima kasih Devan. Puji Tuhan. Iya. Kalau misalnya dilihat dari sini bahwa orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Ini 7 tahun loh Bapak Ibu. Ini enggak sekedar hanya mungkin 1 bulan, 2 bulan. Kalau misalkan orang menjabat aja atau presiden menjabat mungkin enggak sampai 7 tahun. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun gitu kan. Ini sampai 7 tahun lamanya. Dan di sini benar-benar kalau sudah 7 tahun artinya itu sudah di tahap yang dimana bangsa Israel itu sudah sampai kondisi yang ringkih,
kondisi yang kurang baik lah. Dan selama itu orang Midian berkuasa. 7 tahun tuh orang Midian berkuasa atas orang Israel. Dan sampai karena saking berkuasanya orang-orang Midian itu, orang Israel itu lari ke pegunungan dan juga seperti gua-gua dan kubu-kubu. Nah, kalau misal kita melihat dari sini, artinya cerita Gideon ini tidak dimulai dari suatu hal yang baik. Yang awalnya itu ada crash, gitu kan, ada suatu masalah yang hadir dalam kehidupannya sehingga dia itu bisa dipilih. Nah, Israel itu berbuat jahat di mata Tuhan. Karena apa sih sebenarnya? Kejahatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sendiri? Nah, ternyata Bapak Ibu kalau misalnya kita melihat di ayat-ayat yang selanjutnya, Israel itu membuat yang namanya itu mesbah Baal. Nah, itu dimiliki oleh ayahnya si Gideon ini. Nah, jadi bangsa Israel ini selama dia subur, selama mereka itu sejahtera, mereka itu sudah mulai menyerong dari jalannya Tuhan. Ketika dia mungkin tahu ya, Tuhan itu adalah Tuhan Allahnya, tetapi dia mencoba untuk membuat sesuatu hal untuk memuaskan keinginan dan juga logikanya mungkin, sehingga dia membuat dewa-dewa seperti dewa kesuburan, ya kan, dan juga Allah-Allah lain selain Allah Israel pada saat itu. Nah, itulah kejahatan yang membuat Tuhan itu murka dan harus mendisiplinkan Israel ini sendiri ke jalan yang lebih benar. Nah, lalu yang kedua, Midian itu menindas Israel selama 7 tahun. Itu cukup lama ya. Bayangkan kalau misalkan 7 tahun itu kita misalkan dijajah ya. Itu mungkin mulai dari keuangan kita, kondisi finansial, kesehatan, dan segala macamnya sudah habis. Sampai dikatakan hasil tanah, lalu ternak-ternak, sampai Israel itu mendapatkan yang namanya kemiskinan. Jadi saking sesusahnya itu Israel pada saat dikuasai oleh orang Midian ini. Nah, sampai pada kemiskinan dan juga takutnya orang Israel, mereka berlari ke gua-gua dan gunung-gunung. Itu Israel benar-benar hidup dalam yang namanya ketakutan dan kemiskinan. Nah, ini dia. Ketika mereka mulai takut dan juga mulai merasakan yang namanya kondisi yang tidak nyaman dan tidak baik, mereka baru berseru kepada Allah. Kembali lagi siklusnya ke situ. Nah, setelah saya membaca cerita ini dari ayat 1 sampai ke pasal yang ke-7, menurut saya bangsa Israel atau manusia itu memiliki siklus yang sama. Ya, memiliki siklus yang sama. Ketika orang dan manusia itu sejahtera, ya, maka Tuhan atau sesuatu yang memberikan ia hal yang sejahtera tersebut akan dilupakan. Misalnya kita lihat waktu itu seperti bangsa Israel sebelum dikuasai oleh bangsa Midian, yang dimana itu Menara Babel ya. Ya Pak Gembala ya. Ya di Menara Babel itu kan sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Dan habis itu terjadi lagi. Habis itu di bangsa Mesir lagi. Dan siklusnya selalu seperti itu. Saya coba menanyakan ya, kenapa sih manusia itu atau bangsa Israel, umat Tuhan selalu melakukan siklus yang sama? Ternyata ini berdasarkan yang saya baca, jadi bisa diralat kalau misalnya salah. Jadi dari psikologi itu, manusia itu punya yang namanya itu rasa aman. Nah, ketika manusia itu punya rasa aman, maka manusia itu cenderung untuk tidak menghimbau hal-hal yang dulunya penting. Sebagai contohnya, bangun pagi. Contoh aja nih. Kalau misalkan saya bangun pagi, waktu kerja, saya ada tuntutan. Karena saya harus kerja, kalau enggak gaji saya dipotong. Nah, itu dia. Ada rasa tidak aman, makanya saya bisa bangun pagi. Nah, tetapi ketika sudah tidak bekerja, ya kan, tidak ada tuntutan lagi. Jadi, ya udahlah, bangun siang aja. Itulah manusia ketika merasa aman, maka dia menghiraukan hal yang penting tersebut. Begitu juga dengan bangsa Israel, ketika mereka sudah mulai merasa aman, mereka mulai semena-mena.
Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Mungkin saja ada dewa-dewa di luar sana, seperti dewa kesuburan, atau mungkin karena usaha dan kerja keras mereka. Jadi mereka tidak melihat lagi Tuhan sebagai pemberi dan juga Allah yang memberikan kesejahteraan tersebut. Sehingga mereka beralih. Ya kan? Ya gimana nggak marah Tuhan kan? Kalau sampai udah diberikan kesejahteraan, sudah diberikan kebutuhan kepada umatnya, tetapi umatnya kurang lebih tidak tahu terima kasih, sampai menyimpang kepada dewa-dewa dan juga berhala-berhala. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya kita lihat yang Tuhan utus untuk masalah ini, itu orang yang kuat atau orang yang hebat atau orang yang seperti apa? Kalau misalnya kita tarik ulur tadi, dari Israel ketika dikuasai oleh bangsa Midian 7 tahun, artinya kondisi Israel sedang melemah. Artinya butuh pemimpin yang kuat dan berani. Iya kan? Tetapi, kalau misalnya kita lihat, boleh lanjut Rey? Gideon itu nggak kayak gitu. Tuhan itu memilih orang nggak yang langsung hebat dan kuat. Ternyata Tuhan itu juga memilih dari orang yang dianggap manusia kecil. Begitu. Nah, Gideon. Gideon ini merupakan seorang bangsa Israel ya. Dia itu sedang menampi gandum. Kalau misalkan di Alkitab itu bahasanya itu sebentar. Mengirik gandum. Jadi dia itu anaknya Yoas, ya kan, orang Abizer. Dia itu sedang mengirik. Ada yang tahu mengirik gandum? Mengirik gandum itu kalau misalkan di padi itu melepaskan atau memisahkan biji gandum dari batangnya. Kalau kita kan padi ya, kalau mereka di gandumnya. Nah, itu memisahkan antara biji gandumnya dengan batang gandumnya sendiri. Nah, dan itu dilakukan di pemerasan anggur. Bapak Ibu boleh baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11 yang di terakhir, ia melakukan dan mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu searching, pemerasan anggur itu salah satu tempat pahatan yang dibuat oleh orang Israel untuk memeras anggur, dan itu tempatnya itu tersembunyi. Jadi ada selubung batu di situ sehingga tidak terlihat oleh orang-orang Midian. Saking setakut itu, dia hanya untuk memisahkan biji-biji gandum itu, dia sampai ngumpet, sampai bersembunyi gitu. Saking takutnya orang Israel sama bangsa Midian, itu mereka sampai tuket. Artinya, Gideon ini bukan seseorang yang pemberani. Dia adalah orang yang mempunyai rasa takut juga. Sampai di mana malaikat Tuhan itu menampakkan dirinya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini kan kayak sesuatu hal yang aneh ya. Gimana seorang manusia mempunyai rasa ketakutan gitu kan. Untuk memisahkan biji gandum dengan batang gandum aja dia sembunyi. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, pahlawan gagah berani. Ya kan? Nah, tetapi si Gideon gak cuman membalasnya dengan begitu saja. Dia nggak cuma langsung bilang iya, tapi dia, menurut saya dia cukup punya keberanian ya untuk mengatakan hal ini. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau bahasa sehari-harinya bilang kayak gini, ah kalau misalnya Tuhan menyertai kita semua, kenapa harus orang Midian itu menguasai bangsa Israel? Kenapa harus kita ini sampai dijajah seperti ini, sampai merasakan penderitaan? Itulah yang dikatakan oleh Gideon. Dia ngomong sama malaikat kayak gitu ya. Kalau saya di posisinya Gideon mungkin saya nggak berani juga sih ngomong kayak gitu ya. Sungguh menurut saya dia salah satu orang yang kritis dan skeptis juga menurut saya. Nah, lalu di poin yang kedua ini Gideon itu merasa tidak mampu. Kenapa dibilang Gideon itu merasa tidak mampu? Apa yang membuat dia itu merasa ada sebuah feel atau afeksi itu, dia ada perasaan bahwa dia nggak pede, dia nggak mampu gitu. Nah,
di ayat 15, di situ dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Tanda tanya tuh. Ketahuilah, kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye. Jadi kaumnya Gideon ini salah satu suku yang paling kecil. Itu ya, bukan suku yang besar, tapi dia suku yang paling kecil di satu tempat namanya Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Udah suku paling kecil, dia juga orang paling muda. Orang paling muda dan suku paling kecil. Tetapi Tuhan datang kepadanya. Kayak, Tuhan kayaknya lu salah orang dah. Ibarat kalau misalkan Gen Z, salah orang dah kayaknya lu dah. Gak mungkin lah orang kayak gua bisa jadi orang yang diandalkan Tuhan. Karena kalau misalkan dilihat, ya memang benar faktanya dia orang paling muda dari kaumnya, lalu sukunya juga termasuk yang paling kecil. Gimana dia bisa mendapatkan sebuah kepercayaan diri ketika kenyataannya memang begitu adanya? Lalu sama jawaban Tuhan itu, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, meskipun Tuhan bilang kayak gitu, otomatis kita sebagai manusia, Gideon juga pasti mengatakan, gak mungkin lah. Gimana caranya Tuhan bisa pakai orang kecil kayak saya, kalau misalkan dari saya aja, dari keluarga yang kecil, dari keluarga yang kaum saya termasuk paling muda di kaum saya. Kenapa enggak bapak saya, ya kan? Mungkin seperti itu. Kenapa enggak saudara-saudara yang lain? Gitu kan. Ternyata Tuhan itu punya maksud di sini. Nah, oke. Mari kita lanjut ya. Kenapa Gideon? Ya kan? Kenapa Gideon? Boleh lanjut, Rey? Nah, inilah awal cerita kenapa Gideon itu bisa sampai ketika dia mengalahkan orang Midian, orang yang menguasai bangsa Israel tersebut. Pertempuran sebelum pertempuran. Maksudnya siapa sih? Kenapa ada pertempuran sebelum pertempuran? Itu kan kayak aneh ya. Pertempuran sebelum pertempuran itu adalah bukan pertempuran secara fisik langsung berhadapan dengan musuh, tetapi berhadapan dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu baca di ayat 25 sampai 32, di situ sebelum melawan Midian, Gideon harus menghadapi Baal. Nah, dia kan orang paling muda nih di kaumnya, sukunya paling kecil gitu kan. Tapi disuruh Tuhan hancurin dulu tuh mesbah orang Israel. Orang Israel yang begitu banyak ya kan. Yang jadi kebiasaan orang Israel pada saat zaman itu. Dan dia mungkin harus menentang ayahnya yang punya mesbah Baal itu sendiri. Gila. Butuh keberanian yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dia menuruti perintah Tuhan. Tetapi bukan di siang hari. Karena dia takut sama kaum keluarganya, karena dia takut sama bangsa Israelnya itu, dia melakukannya di mana? Di saat malam hari. Jadi ketika orang-orang Israel itu pada beristirahat, si Gideon ini melakukan atau menghancurkan mesbah Baal itu di saat malam hari. Aman dong. Tetapi dia masih punya rasa takut. Ketakutan yang dari dulu itu dia juga masih punya rasa takut. Meskipun dia melakukan hal yang diperintahkan Tuhan, tapi dia masih punya rasa takut. Nah, lalu di poin yang kedua, Allah ingin memulihkan penyembahan Israel. Nah, ketika kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu kan mendisiplinkan bangsa Israel ya, melalui dengan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Midian. Bukan hanya untuk mendisiplinkan bangsa Israel, tetapi hubungannya juga antara bangsa Israel, umatnya, dengan Tuhan sendiri. Ketika ada mesbah Baal ini sendiri, bagaimana bangsa Israel bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Nah, itu juga salah satu reason yang bisa dikatakan kenapa mesbah Baal itu harus dihancurkan. Selain untuk menghadapi ketakutan dari Gideon itu sendiri,
dan juga harus untuk memperbaiki relasi antara Allah dengan bangsanya umat Israel. Nah, lalu kita lihat di yang ketiga, ketaatan dimulai sebelum kemenangan, seperti yang dilakukan Gideon. Nah, mungkin kita bisa baca ya di ayat 25-nya ini akan lebih spesifik lagi kalau misalnya kita baca. Di ayat 25 itu, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Oh, punya ayahnya gitu. Dan mesbah Baal kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Buset. Mungkin sebagai seorang anak itu butuh benar-benar keberanian yang mungkin cukup ya. Hanya ada dua opsi. Menaati perintah Tuhan atau mungkin melawan kaum dan keluarganya. Yang dimana sudah menjadi budaya dan rutinitas keluarganya, kaumnya, tapi ia harus melakukan sebuah tindakan bahwa mereka itu melakukan hal yang salah. Pasti kalau misalnya kita berada di posisinya Gideon, kita juga gentar gitu. Kita juga takut. Ya kan? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika si Gideon ini telah menghancurkan mesbah Baal tersebut, ada hal yang unik sebenarnya di situ. Nah, saat pagi-paginya, ternyata bangsa Israel itu dan kaum keluarganya itu melihat bahwa mesbahnya itu telah hancur. Nah, ketika telah hancur, ada satu orang itu mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Gideon bin Yoas. Nah, ketika itu orang Israel ya mengatakan bahwa bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Jadi dikatakan bahwa bukan hanya sekedar omongan yang tidak enak, tetapi sampai diancam. Ada sebuah ancaman di situ. Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Wah, menurut saya ini salah satu konsekuensi yang lumayan mengerikan gitu untuk kita sebagai seorang manusia. Ketika kita sudah tinggal beberapa tahun gitu kan di sebuah tempat dan kita diusir dan kita mungkin terancam nyawa kita hanya karena kita melakukan kehendak Tuhan. Itu benar-benar menurut saya yang kayak wah, itu butuh keberanian yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini uniknya nih. Ketika bangsa Israel itu mengatakan seperti itu kepada Yoas atau bapaknya, tapi Yoas ngomong kayak gini, padahal dia adalah pemilik mesbah Baal itu sendiri. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Saya nggak tahu kenapa alasan dari ayahnya Gideon ini mengatakan hal ini. Tapi asumsi saya ada dua. Antara dia memang tidak mau kehilangan anaknya, dan yang satu, dia sudah, logikanya itu sudah mulai berjalan. Karena memang kalau misalkan itu adalah, Baal itu adalah Allah, sesuatu hal yang bisa melakukan hal yang luar biasa, seharusnya dia bisa untuk membela dirinya sendiri. Dan ketika si Yoas ini mengatakan, maka orang-orang Israel itu mulailah dia diem gitu kan. Mereka nggak jadi lagi untuk mengancam anaknya si Gideon. Nah, pertanyaannya, ketika ketakutan Gideon, apakah ketakutan Gideon setelah itu hilang? Setelah dia melakukan hal tersebut, ketakutan Gideon itu hilang apa enggak? Gitu kan. Dia kan sudah melakukan hal yang berani ya kan, dengan menghancurkan mesbah Baal dan juga mungkin sampai dinyinyirin lah sama kaum keluarganya. Bahkan dia menghancurkan kepunyaan dari ayahnya sendiri. Wah, apakah sudah mulai timbul yang namanya benih-benih keberanian, kepercayaan kepada Tuhan? Boleh lanjut, Re? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Ketika si Gideon ini telah menghancurkan mesbah Baal, itu kan langkah pertama ya yang dilakukan oleh Tuhan. Ternyata si Gideon itu masih punya keraguan untuk percaya sama Tuhan. Bahwa meskipun saya melakukan hal yang diperintahkan Tuhan, tapi masalahnya ini bangsa Midian.
Kalau sekedar menghancurkan mesbah itu, ya masih bisa lah. Ini bangsa Midian bos, 7 tahun menguasai bangsa Israel. Sampai dijajah, sampai Israel itu takut lari ke gunung, ke gua. 7 tahun. Wajar aja kalau misalkan dia merasa ragu. Sampai dia masih dengan keraguannya itu, dia sampai mengatakan kepada Tuhan, ada sebuah apa sih namanya itu, kalau yang bulu domba ya, bulu domba, dia mengatakan sama Tuhan, kalau misalkan Tuhan itu bisa melakukan tujuannya untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, coba buat bulu domba ini dia taruh di atas pemerasan anggur gitu kan, sebuah tempat gitu. Kalau misalkan bulu domba ini berembun tetapi tanah-tanah di sekitarnya kering, maka saya masih bisa percaya sama Tuhan. Itu dikatakan di Alkitab seperti itu. Kata Tuhan mungkin, wah oke lah, Tuhan jawab gitu kan. Dan ketika paginya ternyata bulu domba itu emang berembun dan sekitarnya itu kering. Lalu diperes ada kali sampai segelas, airnya itu sampai segelas. Nah, tetapi dia masih nggak percaya gitu. Dia masih ragu sama Tuhan. Tuhan bener nggak nih? Saya orang kecil loh, orang yang paling muda, yang kaumnya paling kecil di Manasye. Tuhan yakin nggak nih? Tuhan bisa? Dicoba lagi tuh. Dia ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau misalkan embun ini bisa kering, tetapi sekitar tanahnya itu berembun, mungkin saya bisa percaya dan kepada Tuhan gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, Tuhan juga menjawab doanya tersebut. Saat pagi hari, banyak bulu domba itu kan sangat sensitif ya kalau misalkan kena air ya atau embun ya. Kalau misalkan sedang berembun atau kena air sedikit, langsung menyerap gitu. Emang sifatnya itu mudah menyerap air. Nah, tetapi hal yang tidak masuk di akal adalah ketika semuanya berembun, tanah itu berembun, tetapi bulu dombanya itu nggak berembun gitu. Dan doanya si Gideon itu juga terjawab. Dan mulai dari situ iman dari si Gideon itu mulai tumbuh. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan bahwa sebenarnya menurut saya ini cukup cerita yang menarik ya. Ada sisi kemanusiaan yang memang benar-benar kita rasakan kita sebagai manusia. Ketika kita sedang diperhadapkan sebuah masalah, Tuhan benar nggak sih? Tuhan ini pakai saya untuk tujuan Engkau. Saya ini masih kecil loh. Sementara masalah kita di depan itu sungguh lumayan besar. Itu ada titik di mana rasa kemanusiaan itu pasti timbul. Dan begitu juga yang dirasakan oleh Gideon. Nah, mulai dari situ kita bisa melihat sebenarnya bukan dari Gideonnya ini yang mulai sangat cepat pertumbuhan imannya. Tetapi kita melihat dari kesabaran Tuhan. Bayangkan saja dari awal ya, kita lihat, kita tarik garis ulurnya. Tuhan memilih seorang yang ragu akan dirinya karena identitasnya dia. Lalu yang kedua, Tuhan sudah menjawab keraguannya dia dengan suatu hal yang mungkin dikatakan tidak masuk akal. Sampai ketiga kalinya Tuhan melakukan hal yang dikatakan dalam doanya Gideon. Sampai 3 kali, artinya Tuhan itu punya kesabaran dan kesetiaan yang luar biasa. Kalau saya sampai 3 kali, orang ini 2 kali aja. Saya kalau misalkan 2 kali gitu kan, saya udah ayolah bisa segala macam. Tapi gue ragu, gue takut. Saya tinggalin jujur aja. Kalau misalkan ada, ayolah, misalkan kayak hal paling kecilnya, oh ya ini aja, contoh paling kecilnya kayak teman saya. Teman saya itu salah satu orang yang introvert ya. Dibilang introvert atau mungkin pemalu, saya kurang ngerti juga. Jadi setiap kita main atau pergi nongkrong, nah teman saya itu nggak pernah mau mesen gitu. Dia tuh selalu pergi sendiri, berdua atau bertiga dan beramai-ramai. Kalau dia berdua itu jarang maunya. Nah sampai satu ketika waktu saya bilang ajakin berdua, ayolah kita nongkrong di kafe yang di sono, itu nggak warung kopi depan gitu kan.
Dia bilang, nggak mau lah, nggak ngerti cara mesennya. Ini nih masalah cowok nih, ya kan? Cowok mungkin ada untuk bayarnya, tapi nggak berani mesen, gitu kan? Nah, jadi setiap kami nongkrong, pasti saya yang jadi korbannya buat mesen gitu. Dia ya udah diem aja, duduk aja gitu. Nah, saya nggak tahu tuh orang kenapa gitu ya. Nah, sampai suatu ketika saya coba ajak, cobalah lu sekali-sekali mesen segala macam. Dia bilang, enggak, gue takut, gue nggak berani, malu gue. 2 kali aja dia ngomong kayak gitu sama saya, ya udah. Saya udah nggak percaya lagi, saya udah nggak sabar kan. Siapa yang sabar, udah dibilangin. Jadinya kita sebagai manusia aja punya tingkat kesabaran yang bisa mencapai batasnya. Tapi Tuhan di sini menunjukkan bahwa kasihnya itu penuh dengan kesabaran. Dia 3 kali, ya kan, keraguannya si Gideon ini 3 kali terhadapkan sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar gitu. Nah, boleh deh lanjut. Nah, sudah kan, ketika si Gideon itu sudah mendapatkan sedikit dan bertumbuh imannya, Tuhan coba lagi sesuatu hal yang luar biasa. Ketika yang sedikit menjadi cukup. Kenapa dibilang seperti itu? Nah, pada saat persiapan melawan bangsa Midian, ternyata ini menurut saya hal yang di luar nalar gitu ya. Kalau misalnya pada saat zaman ini, Tuhan itu menyiapkan pasukan gitu untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, yang dikumpulkan orang-orang Israel ini, yang dikumpulkan oleh Gideon ini, sekitar 32.000 orang. 32.000 orang. Itu kalau misalkan dikumpulin tuh 32.000 orang, wah, itu banyak banget. Dan itu kalau bisa dibilang lumayan pasukan yang bisa setara lah untuk menghadapi bangsa yang dihadapi gitu. Nah, tetapi kenapa sampai dikurangi sampai 300 orang? Nah, ini dia. Ternyata ada suatu hal juga yang kita pelajarin dari ayat 7 ini, di Hakim-Hakim 7 ini. Nah, kita mau lihat di Alkitab kita, bentar ya. Nih, Hakim-Hakim 7 ayat 2 di kalimat terakhirnya. Bapak Ibu boleh dilihat dulu. Saya coba bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan sudah mempertimbangkan jangka panjangnya ya. Kalau misalkan 32.000 orang ini dikerahkan, nanti orang Israel ini menganggap bahwa kemenangan mereka bukan berasal dari Tuhan, tapi dari tangan dan usaha mereka sendiri. Tuhan sudah sampai memikirkan sejauh itu. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita mungkin memikirkan bahwa yang penting kita bisa menang, ya kan? Tapi Tuhan sudah merancang dan melihat hal tersebut. Nah, karena itu dikurangi lagi tuh, dari 32.000 dikurangi lagi. Sampai dibilang, siapa yang takut akan gentar, biarlah ia pulang. Sampai dikurang jadi 22.000. Yang takut orang itu 22.000. Gila. Ternyata yang sebenarnya 32.000 orang itu ada yang gak berani juga, dan itu cukup banyak. 22.000. Udah tuh sisa 10.000 kan. Sisa 10.000, habis Tuhan bilang lagi, masih kebanyakan ini. Dikurangi lagi dengan salah satu dites lah dengan cara mengetes gitu. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air. Nah, ada lagi tuh tes sampai ke 300 orang ini. Nah, bayangin gila. Kalau misalkan bangsa Israel 32.000 orang ya, bisa dikalahkan oleh bangsa Midian, artinya jumlah mereka kan lebih banyak. Ya kan? Artinya jumlah mereka memang banyak sekali.
32.000 orang bangsa Israel, ya kan, bisa dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Bagaimana dengan bangsa Midian selama 7 tahun itu? Bukankah bisa setara dengan 32.000? Mungkin lebih. Tetapi Tuhan hanya memakai sekitar 300 orang. Di sini yang luar biasanya. Ketika kita sudah ada iman kepada Tuhan, Tuhan mungkin masih memberikan sebuah tantangan lagi bagi kita. Tuhan udah ngasih tahu nih, kita udah tumbuh nih imannya kita nih. Ketika doa-doa kita itu terjawab sama Tuhan. Yang tadinya kita ragu, mulai ada yang namanya kepercayaan diri untuk mengumpulkan bangsa Israel. Nah, lalu Tuhan bilang lagi, dari 32.000 ke 300. Yang tadinya kita udah pede, bisa jadi kita jadi takut lagi. Dan itu yang sebenarnya, yang saya bilang, itulah yang namanya pengharapan gitu ya. Kepercayaan kita sama Tuhan. Bukan lagi yang namanya estimasi atau mungkin yang namanya pertimbangan antara kalah dan menang. Yang pastinya kita sebagai manusia 300 orang itu untuk memulai perang itu hal yang sedikit gitu. Tapi Tuhan menghilangkan rasa percaya diri manusia. Yang tadinya mereka pede dengan 32.000, Tuhan mulai hilangkan tuh. Tujuannya apa? Hanya supaya manusia itu bergantung sama Tuhan. Coba deh, tarik ulur yang tadi ke slide yang kedua kalau nggak salah. Nah itu, nah ini ya, ini kan siklusnya Israel berbuat jahat, Midian menindas, Israel hidup dalam ketakuan, lalu mereka berseru kepada Allah. Lanjut lagi yang tadi. Jadi siklusnya akan seperti itu Bapak Ibu. Ketika mereka mulai aman, mereka mulai percaya diri lagi. Mereka mulai tidak bergantung sama Tuhan lagi. Dan itulah sebenarnya tujuan Tuhan atau akar masalah dari bangsa Israel itu adalah ketika mereka tidak bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Mereka hanya yakin kepada kemampuannya mereka. Padahal kalau misalkan lihat ada campur tangan Tuhan di situ. Makanya maksud Tuhan adalah supaya mereka bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri atau mungkin kepada pemimpinnya. Tuhan mau bahwa bangsa Israelnya itu melihat bahwa Tuhannya ini loh yang berjasa atas segalanya. Nah, begitu juga ketika misalkan kepada manusia kita sekarang, terutama kita semua. Ketika contoh halnya seperti ini, ketika kita terlalu sering membantu orang, orang yang dibantu akan membuat hal itu menjadi hal yang normal. Benar ya? Kalau misalnya kita suka bantu orang nih, ntar juga ada si Joy, ntar juga ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala, ada Pak Guru, ada Bang Rey, dan lain-lainnya. Karena terlalu sering dibantu, akhirnya mereka menganggap hal itu normal. Padahal itu merupakan adalah bantuan. Begitulah siklus manusia. Ketika sudah terlalu sering dibantu, maka mereka tidak menganggap hal itu adalah pemberian dan bantuan. Dan manusia lupa bahwa yang memberikan hidup mereka adalah Tuhan itu sendiri. Sampai akhirnya Tuhan mendisiplinkan mereka dan menyerahkan mereka kepada bangsa Midian. Begitu terus. Mungkin kalau saat dulu bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian ya. Nah kalau misalkan kita mungkin seperti finansial ya kan. Kalau misalkan sudah akhir-akhir bulan, ya awal-awal bulan lagunya Bapak terima kasih gitu kan. Terus ketika udah akhir bulan, ketika ku hadapi kehidupan ini, lagunya sesuai dengan yang dia rasakan gitu. Ketika dia merasakan hal yang tidak nyaman, tidak enak, dia mengatakan dia baru berdoa sama Tuhan. Tetapi ketika dia mulai aman, ketika mereka mulai yang namanya kondisinya baik, apakah mereka ingat Tuhan? Di situ pertanyaannya.
Dan itu akan terus relate sama sepanjang kehidupan kita. Baik dari saat zaman Israel sampai sekarang dan kedepannya. Karena itu saya melihat bahwa sebenarnya siklus manusia itu terus berulang ya. Dari saat zaman dahulu sampai sekarang. Nah, boleh dilanjut, Reh? Nah, kemenangan milik Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan melalui cara yang tidak biasa. Nah, kalau kita lihat dari 300 orang tadi, bagaimana cara Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian? Nah, kalau misalnya kita lihat di Alkitab, ini saya sudah sedikit merangkumnya. 300 orang itu membawa sangkakala, buyung, dan obor. Jadi mereka itu nggak membawa senjata seperti pedang, atau mungkin panah, ya kan, atau mungkin tameng, ya kan, atau mungkin batu untuk dilempar. Enggak, mereka enggak membawa hal-hal tersebut, tetapi mereka membawa 3 hal yang diperintahkan oleh Allah: sangkakala, buyung, dan juga obor. Kalau misalkan saya saat zaman itu ya, saya bilang, ini gila apa gimana ya? Kita pengen mati apa gimana ini? Kita mau nyerang tapi cuma modal 3 alat itu doang. Tetapi ketika meniup sangkakala dan memecahkan buyung, orang-orang Midian itu yang di dalamnya itu, mereka saling menyerang, menghunuskan pedang satu sama lain. Nah, ini menurut saya mujizat Tuhan ya. Kayak aneh aja gitu. Bagaimana ketika sangkakala itu ditiup, ya kan, buyung dipecahkan, orang Midian itu kayak saling membunuh satu sama lain karena kepanikan, karena kecemasan. Nah, kalau kita pikir dari logika manusia ya, itu merupakan hal yang aneh, hal yang tidak bisa digabung dengan akal. Gitu. Itu ada campur tangan Tuhan di situ. Kalau misalnya kita dengar sangkakala atau trompet, gitu kan, kita ya udah denger aja. Mungkin orang lagi latihan trompet, gitu kan, atau buyung pecah nih, mungkin ada mangkok abang-abang bakso yang dipecahin, ya kan, gara-gara minta uang uang parkir, enggak lah. Oke, jangan dibahas ke situ ya. Oke, mungkin seperti itu kalau pandangannya kita. Tetapi di situ sampai bangsa Mediannya itu menghunuskan pedang satu sama lain. Jadi mereka saling membunuh satu sama lain. Dan sampai di akhirnya ketika kedua raja dari bangsa Midian itu, mereka lari ke gunung dan rajanya juga ikut dibunuh. Dan disitulah kemenangan dari bangsa Israel itu sendiri. Yang membuat menang siapa? Bukan Gideon. Gideon itu bukan sumber kemenangannya. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya yang melalui yang kecil. Nah, boleh lanjut deh. Apa yang bisa kita pelajari dari hal itu? Awal yang kecil, Gideon yang kecil, itu bukan berarti nanti tujuannya ke hal yang kecil. Tetapi Tuhan punya maksud di situ. Ketika kita merasa kita ini masih kecil, masih bertumbuh, masih grow, kita jangan menganggap bahwa saya nggak bakal jadi apa-apa dan segala macamnya. Tetapi kita harus memiliki rasa optimis kepada diri sendiri dan juga pengharapan kepada Tuhan. Kita yang kecil ini akan terus bertumbuh untuk tujuan Tuhan yang lebih besar. Puji Tuhan. Yang kedua, keterbatasan manusia tidak membatasi kuasa Tuhan. Dari seorang yang kaumnya itu paling kecil, dia anggota paling termuda di kaumnya, tapi Tuhan pakai menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Yang kecil di mata manusia dapat dipakai untuk tujuan yang besar. Demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Boleh